Anda kembali di Sindo Sore, pemirsa. Polemik putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimum Capres-Cawapres pekan kemarin yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju menjadi Cawapres masih berlanjut. Mahkamah Konstitusi kini membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dihadapkan dengan dugaan pelanggaran kode etik. Ketukan palu Anwar Usman yang menambah syarat pada Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres mencuatkan ragam sentimen publik. Mahkamah Konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim dan memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MK menjelaskan sebanyak 7 laporan datang dari sejumlah pihak terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang membuat marwah MK dipertanyakan. Ini menjadi tidak dipercaya ya untuk menjalankan salah satu kewenangan yang sebentar lagi akan kami hadapi bersama, yaitu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk siapa tahu ada juga berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan presiden. Ada 3 hakim yang akan menjadi anggota Majelis Kehormatan MK dalam memeriksa laporan tersebut. Mereka adalah mantan Ketua MK Jimli Asyidiki, pakar hukum tata negara Bintan Saragih, dan Hakim Konstitusi Wahidudin Adam. Ya, putusan syarat usia Capres-Cawapres yang memberi peluang pada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dinilai mencederai kredibilitas MK sebagai lembaga penjaga konstitusi. Bagaimana kita bisa mengembalikan kredibilitas MK pasca putusan yang menimbulkan polemik itu? Kami akan mengulasnya bersama pemimpin redaksi MNC Trijaya Network. Ada Mas Gaib Maruto Sigit. Selamat sore, Mas Gaib, apa kabar? Selamat sore, Siva. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Sehat, Mas sehat. Gaib, apakah bisa dikatakan bahwa MK ini terseret dalam dinamika politik jelang Pilpres 2024? Ya, sebenarnya kalau MK mengeksekusi sesuatu yang terkait dengan politik itu udah biasa ya. Karena memang mereka tugasnya itu mengadili sengketa pemilu misalnya, itu udah biasa gitu. Tapi memang kalau urusan yang terkait dengan politik, urusan usia dan lain-lain itu memang baru sekarang-sekarang aja nih ramai. Dan yang paling baru kemarin itu soal usia Capres-Cawapres. Dan terakhir usia batas atas Capres-Cawapres. Kalau yang usia sebelumnya diterima, bukan tidak diterima sih sebenarnya, cuman ada frase tambahan, kecuali sudah berpengalaman sebagai penyelenggara negara atau kepala daerah. Sementara yang batas atas 70 tahun ditolak tanpa ada frase apapun. Misalkan 70 tahun tidak boleh selama dia pernah menjadi menteri, itu nggak ada juga. Jadi memang begitu seharusnya gitu. Nah, sudah diingatkan oleh banyak orang, pakar segala macam, jangan sampai MK masuk ke dalam satu aturan yang merupakan open legal policy yang harusnya dibikin oleh pembuat undang-undang. Nah, itu yang terjadi sekarang adalah MK tetap harus 40 tahun, tapi kecuali mereka yang sudah punya berpengalaman di kementerian, di pemerintahan kepala negara. Nah, itu yang membuat semua orang jadi kok bisa begini. Itu satu hal. Yang kedua, putusannya itu dibacakan atau dilakukan oleh Ketua MK yang masih pamannya orang yang juga ikut kontestasi dari pemilu ini. Nah, itu yang membuat akhirnya ada konflik of interest, orang mulai meragukan segala macam, dan itu jadi trending topik sekarang. Jadi semua obrolan di medsos, semua traffic di media online, omongan di warung kopi, omongan di tukang gojek, itu omongannya ya soal itu. Baik, gitu. Jadi Anda melihat ada inkonsistensi dalam putusan MK tersebut, Oh iya, Mas Gaib? itu jelas. Dan yang bukan cuma inkonsistensi, ini agak diskriminatif. Buat orang bilang gini, ini anak muda, beri kesempatan buat anak muda. Iya, tapi anak muda yang sudah menjadi kepala daerah.
buat anak muda yang jago IT, usia 35 tahun, nggak bisa jadi presiden atau capres dan cawapres. Anak muda yang sukses di UMKM, bikin startup, maju, usia 37, nggak bisa jadi presiden. Karena dia harus jadi kepala daerah dulu. Iya. Kalau mau sekalian, anak muda 35 tahun, boleh, udah. Nah, itu lebih clear, memang bener buat anak muda. Tapi kalau ada frase harus pernah jadi kepala daerah atau penyelenggara negara, nah itu diskriminatif buat anak muda yang sekolah di luar negeri, dia bisa kerja di Boeing atau kerja di Microsoft, usia 38 tahun, nggak bisa jadi presiden. Sorry to say, lu mesti jadi kepala daerah dulu, men. Iya. Baru bisa. Gitu. Baik, Mas Gaib, MK ini kan merupakan lembaga penjaga konstitusi. Lalu ke depan bagaimana agar bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi? Aduh, gimana ya? Sebenarnya MK ketika kasus Akil Mukhtar ya, ketua MK zaman dulu tuh yang ditangkap OTT KPK, itu udah mulai goyang tuh marwahnya tuh. Goyang marwahnya, MK tuh paling bagus di Pak Jimli, Pak Mahfud. Setelah itu diganti Pak Akil lah, itu tuh mulai goyang, masuk korupsi, ketika masuk orang partai di situ, udah mulai ribet dah tuh. Nah, sekarang nih puncaknya nih. Puncak dari ketidakpercayaan orang terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi terakhir, itu memang agak berat nih, gitu. Kecuali semuanya diganti. Baik. Kecuali semuanya diganti. Nah, ini kan ada Mahkamah Kehormatan MK. Sekarang kita tinggal melihat bagaimana keputusan dari Mahkamah Kehormatan MK itu. Apakah keputusannya ini hanya akan melegitimasi bahwa nanti putusannya tidak ada pelanggaran etik, ya udah. Baik. Baik. Atau ada pelanggaran, kita nggak tahu. Ya, ada 7 laporan yang masuk ke MK ini dan 3 orang sudah ditunjuk sebagai anggota MK. Ada Pak Jimli Asyidiki, kemudian ada Pak Bintan Saragih, dan juga Pak Wahidudin Adams. Kalau Anda menilai seberapa besar taji mereka dalam nantinya memeriksa dugaan pelanggaran kode etik hakim MK? Sebenarnya saya nggak begitu tahu ya nggak begitu. Nanti kalau kita menilai, nanti disangkanya kita mendahului keputusan. Cuma memang kalau dilihat misalnya Pak Jimli gitu, itu komentarnya tidak terlampau tajam tuh soal putusan ini. Malah dia bilang, ya nggak ada masalah sih gitu. Coba jadi ya semoga MK ini, namanya lucu ya, MK ya. MK ini nggak jadi MK doang gitu, nggak jadi semua sekedar peralatan yang dipakai prosedural, sebuah prosedur yang harus dilalui hanya untuk melegitimasi. Itu harapannya. Kalau cuma itu, ya sama aja kayak Dewas KPK, cuma sekedar, oh nggak ada pelanggaran, oke, berarti kelar, beres. Jadi mesti diingat, keputusan MK ini impact-nya ke seluruh negeri. Jangan sampai ini hanya diminimalisir, hanya jadi keputusan lembaga. MK itu bukan lembaga milik sekumpulan orang. Betul. MK ini milik negara yang impact-nya ke seluruh bangsa, ya, ke seluruh rakyat. Kalau hanya diminimalisir untuk melegitimasi hanya 3 orang ini, itu nggak akan apple to apple. Jadi berhati-hatilah MK ini, bekerjalah sesuai dengan koridor, melihat segala sesuatu lebih objektif, supaya kekecewaan masyarakat ini tidak bertambah, makin membuat MK terpuruk. Itu sih yang kita harapkan ya. Baik, terima kasih Mas Gaib Maruto Sigit, Pemret MNC Trijaya Network, telah bergabung bersama kami di editorial Sindo News. Kita doakan semoga MK bisa memutus dan memeriksa perkara dugaan pelanggaran kode etik ini dengan adil dan transparan begitu ya. Dan marwah MK bisa tetap terjaga. Terima kasih Mas Gaib. Semoga jadi MK itu mewujudkan keadilan dan mewujudkan kesetaraan. Baik, gitu ya. Baik. Terima kasih Mas Gaib Maruto Sigit. Ya pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Sindo Sore. Tetaplah bersama kami.